et calix meus redundat. Et enim benignitas et misericordia subsequentur me, omnibus diebus vitae me. Et inhabitabo in domo Domini, in longitudinem dierum. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde aguardamos un Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo humilde según el modelo de su cuerpo glorioso, con esa energía que posee para sometérselo todo. Así pues, hermanos míos, queridos y añorados, mi alegría y mi corona, manteneos así en el Señor, queridos. Verbum Domini. Melihat liturgi dari ritus pembuka hingga sekarang udah mau mulai masuk ke ini ya Mas ya, bacaan Injil ya Mas. Iya. Kalau melihat dari tadi
bacaan pertama, bacaan kedua, dan nanti akan Injil, apa yang ingin diceritakan dari pemilihan-pemilihan bacaan-bacaan tersebut? Tentunya dari bacaan-bacaan yang sudah kita dengarkan ini, khususnya nanti untuk bacaan Injil, mengingatkan kepada kita bagaimana Yesus bertanya seberapa cintanya Simon Petrus kepada Yesus. Dan ini juga yang tentunya menjadi gambaran dari sosok penerus Petrus, bagaimana dia harus mencintai Yesus dengan lebih dari segalanya. Dan tentunya bacaan kedua tadi berbicara tentang kerendahan hati Kristus dan kemuliaannya. Dan bacaan pertama kita mendengarkan bagaimana Petrus berbicara tentang sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus. Kita akan lanjutkan lagi, Mas Erlip. Tampaknya masih ada gangguan, Mas Erlip. Tadi bacaan kedua yang soal kesederhanaan. Iya, tentang kerendahan hati Kristus dan kemuliaan Kristus itu sendiri. Pemilihannya memang sangat menunjukkan bagaimana Paus Fransiskus selama beliau bertugas. Selama hampir dari 2013, sudah belasan tahun beliau menjadi paus, dan bagaimana beliau menunjukkan secara langsung bagaimana harusnya pemimpin sederhana, tidak berlebihan, begitu ya Mas ya. Dan harus dekat dengan umatnya. Terutama umat yang miskin dan juga terpinggirkan, karena menurut beliau doanya yang paling cepat sampainya begitu ya ke Tuhan. Doa-doa orang miskin selalu didengarkan oleh Tuhan. Yang juga menarik bahwa nanti yang akan menjadi penyambut terakhir ketika di Santa Maria Maggiore itu adalah kaum terpinggirkan ini. Betul sekali, ada beberapa dari delegasi teman-teman Paus Fransiskus itu sendiri yang akan menyambut beliau di Santa Maria Maggiore dan juga hadir dalam misa ini. Dan mereka adalah para pengungsi, orang-orang jalanan yang juga dipercayakan oleh Paus Fransiskus kepada komunitas Sant'Egidio, dan untuk merawat mereka tentunya dan menjaga kehidupan mereka selama berada di Roma. Bahkan hingga hari terakhirnya Paus Fransiskus masih menaruh perhatian yang lebih kepada kaum miskin dan juga kaum yang termarginalkan oleh society. Betul sekali, dan damai juga menjadi pesan penting bagi beliau. Dia membuat daftar negara-negara yang sedang berperang dan meminta kita untuk mengingat mereka yang sedang berperang ini. Dan selalu mendoakan bagaimana agar perdamaian itu segera tercipta, karena kita tahu di hari-hari terakhir beliau pun sempat video call bahkan dengan umat yang ada di Gaza. Masih sempat berdialog, mungkin chit-chat, karena Paus Fransiskus suka melucu gitu ya, supaya dia bisa berkomunikasi dengan umatnya. Iya, karena dia juga pernah mengatakan kalau seorang tidak bisa tertawa dan tidak tahu humor, tidak bisa tertawa itu agak sulit nanti bagi dia. Memang Paus Fransiskus juga dikenal sebagai the smiling Pope, selalu tersenyum. Bahkan kalau kemarin kita lihat ketika kunjungan apostolik di Jakarta, beliau selalu tersenyum. Di pertemuan apapun tidak pernah tidak tersenyum. Betul sekali. Ketika ketemu anak-anak, menyambut anak-anak terutama ya. Terutama anak-anak. Apa sih Mas, kenapa Paus tuh sangat sangat senang sekali dengan anak-anak? Saya rasa karena di dalam Injil itu sendiri Yesus berkata kepada para muridnya bahwa bila kita tidak menjadi seperti mereka, seperti anak-anak ini, kita tidak akan masuk kerajaan surga. Jadi menggambarkan memang kecintaan kita untuk orang-orang yang lemah, anak-anak itu, dan kita harus memiliki sifat seperti anak-anak yang berpegang dan kepada Tuhan. Seperti nyanyian ya, betul. Biar anak-anak datang padaku. Datang padaku, betul sekali. Kita masih akan nanti menyaksikan bersama-sama prosesi pemakaman Paus. Kalau tadi kita lihat ada bacaan dari Yohanes ya Mas. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Boleh diceritakan intinya apa Mas? Injil ini mengisahkan ketika Yesus yang bangkit menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ia bertanya kepada Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Dan dia tanyakan sampai 3 kali. Dan
Kita akan langsung menyaksikan homili. Grande incontro nel corso di questi 12 anni, siamo raccolti in preghiera attorno alle sue spoglie mortali. Siamo raccolti in preghiera attorno alle sue spoglie mortali, della fede, col cuore che ci assicura che l'esistenza umana non termina nella tomba, che ci assicura nella casa del Padre, l'esistenza umana in una vita di felicità nella tomba, che non conoscerà ma nella casa del Padre, in una vita di felicità che non conoscerà tramonto. A nome del Collegio dei Cardinali. Kita sudah mulai masuk ke homili. Mas Elip boleh di atas nama Dewan Kardinal, saya dengan tulus mengucapkan terima kasih kepada Anda semua atas kehadiran Anda. Dengan perasaan mendalam saya menyampaikan salam hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kepala negara, kepala pemerintahan dan delegasi resmi dari berbagai negara yang datang untuk menunjukkan kasih, penghormatan dan rasa hormat terhadap Paus yang telah meninggalkan kita. Che a tutti abbiamo visto dopo il suo passaggio da questa terra all'eternità, ci dice quanto gambaran terakhir dirinya yang akan tetap terpatri di dalam mata dan hati kita adalah hari Minggu lalu, Hari Raya Paskah, ketika Paus Fransiskus meskipun dalam kondisi kesehatan yang serius ingin memberkati kita dari balkon Santo Petrus. È quella di domenica scorsa, solennità di Pasqua, quando Papa Francesco, walaupun masalah kesehatan yang waktu itu pada hari Paskah, ia ingin memberkati kita dari balkon Santo Petrus dan kemudian turun ke alun-alun ini dengan mobil Paus terbuka, menyapa kerumunan besar dengan mobil yang terbuka, kerumunan besar yang hadir dalam misa Paskah. Melalui doa kita, kita ingin menyerahkan jiwa Paus tercinta kepada Tuhan agar dia mengaruniakan kebahagiaan abadi dalam cahayanya yang agung dan mulia. Kita diterangi dan dibimbing oleh halaman Injil, di mana terdengar suara Kristus sendiri yang bertanya kepada Rasul pertama, Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Dan jawaban Petrus yang tulus, Tuhan, Engkau tahu segalanya. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Yesus memberikannya tugas besar. Gembalakanlah domba-dombaku. Inilah tugas tetap Petrus dan para penerusnya. Sebuah pelayanan kasih yang meneladani Sang Guru dan Tuhan. Meskipun dalam kelemahan dan penderitaan di akhir hidupnya, Paus memilih untuk menapaki jalan pengorbanan ini hingga akhir hari terakhir hidupnya di dunia. Ia mengikuti jejak Tuhannya, Sang Gembala baik yang mengasihi domba-dombanya sampai menyerahkan nyawanya sendiri bagi mereka. Ia melakukannya dengan ketenangan, dekat dengan umatnya, gereja Allah. Ketika Kardinal Bergoglio 13 Maret 2013 terpilih dalam konklav untuk menggantikan Paus Benediktus ke-16, dia telah memiliki pengalaman panjang dalam kehidupan religius di Serikat Yesus
dan terutama diperkaya oleh pengalaman 21 tahun pelayanan pastoral di Keuskupan Agung Buenos Aires. Pertama sebagai uskup auxiliar, lalu koadjutor, dan kemudian terutama sebagai uskup agung. Keputusan untuk mengambil nama Fransiskus tampak sebagai pilihan sebuah program gaya hidup yang ingin ia jadikan dasar pontifikatnya, berusaha menginspirasi diri pada semangat Santo Fransiskus dari Assisi. Ia mempertahankan cara bimbingan pastoralnya serta segera memberi ciri khas pribadinya yang kuat dalam pemerintahan gereja, membangun hubungan langsung dengan orang-orang dan masyarakat dengan keinginan untuk dekat dengan semua orang, dengan perhatian khusus kepada mereka yang mengalami kesulitan, mengabdikan dirinya tanpa batas, terutama bagi kaum miskin dan terpinggirkan. Ia adalah paus di tengah umat, dengan hati yang terbuka bagi semua. Ia juga seorang paus yang peka terhadap hal-hal baru dalam masyarakat dan terhadap apa yang dibangkitkan oleh Roh Kudus dalam gereja. Dengan kosakata khasnya dan bahasanya yang kaya akan gambaran dan metafora, ia selalu berusaha menerangi persoalan zaman kita dengan kebijaksanaan Injil, memberikan jawaban dalam terang iman, dan mendorong umat Kristiani untuk menjalani tantangan dan kontradiksi zaman perubahan ini yang ia sebut sebagai perubahan zaman. Ia bersikap spontan, memiliki spontanitas besar dan cara informal dalam berbicara kepada semua orang. Kaya penuh dengan kehangatan, Paus Fransiskus benar-benar memberikan semangat dengan pesan yang mampu menyentuh hati orang secara langsung. Karisma penerimaan dan kemampuannya dalam mendengarkan dipadukan dengan sikap yang sesuai dengan kepekaan masa kini telah menyentuh hati banyak orang, berusaha membangkitkan kembali energi moral dan spiritual. Prioritas pada pewartaan Injil menjadi panduan dalam masa pontifikatnya. Dengan semangat misioner yang jelas, yaitu sukacita Injil, yang menjadi judul seruan apostolik pertamanya, Evangelii Gaudium. Sukacita ini memenuhi hati semua orang yang percaya kepada Tuhan dengan kepercayaan dan harapan. Benang merah dari misinya adalah keyakinan bahwa gereja adalah rumah bagi semua orang, rumah dengan pintu yang selalu terbuka. Sering ia menggunakan gambaran gereja sebagai rumah sakit lapangan. Gereja yang ingin merawat secara tegas
masalah-masalah manusia dan penderitaan besar yang mencabik dunia masa kita. Sebuah gereja yang mampu merendahkan diri di hadapan siapapun tanpa memandang iman atau kondisi mereka untuk merawat luka-luka mereka. Tak terhitung jumlahnya tindakan dan seruan yang dia berikan bagi para pengungsi, pencari suaka, secara konsisten menyerukan untuk bekerja demi kaum miskin. Sangat berarti bahwa perjalanan apostolik pertamanya adalah ke Lampedusa, pulau yang menjadi simbol tragedi migrasi. Tempat ribuan orang tenggelam di laut. Dalam semangat yang sama, ia juga mengunjungi Lesbos bersama Patriark Ekumenis dan Uskup Agung Athena, serta merayakan misa di perbatasan Meksiko dan Amerika Serikat dalam kunjungannya ke Meksiko. Dei suoi 47 faticosi viaggi apostolici, dari 47 perjalanan apostolik yang penuh perjuangan yang paling bersejarah adalah perjalanan ke Irak pada tahun 2021 yang dilakukan dengan mengabaikan segala risiko. Kunjungan apostolik yang sulit itu menjadi semacam balsam atas luka terbuka rakyat Irak yang sangat menderita atas kekejaman ISIS. Perjalanan itu juga sangat penting bagi dialog antaragama. Ini adalah salah satu aspek utama juga dari karya pastoralnya. Dengan kunjungan apostolik tahun 2024 ke 4 negara di Oseania, Paus mencapai pinggiran paling terpinggirkan di dunia. Paus Fransiskus selalu menempatkan Injil belas kasih di pusat pewartaannya, menekankan berulang kali bahwa Allah tidak pernah lelah mengampuni kita. Dia selalu mengampuni siapapun yang memohon ampun dan kembali ke jalan yang benar. Ia menetapkan tahun jubileum luar biasa tentang kerahiman, menegaskan bahwa belas kasih adalah inti dari Injil. Belas kasih dan sukacita Injil adalah dua kata kunci dari Paus Fransiskus. Berlawanan dengan apa yang ia sebut dengan sebagai budaya pembuangan, ia berbicara tentang budaya perjumpaan dan solidaritas. Lalu ada tema persaudaraan yang meresapi seluruh masa pontifikatnya. Dalam ensiklik Fratelli Tutti, ia ingin membangkitkan kembali aspirasi dunia akan persaudaraan. Karena kita semua adalah anak-anak dari Bapa yang sama. Ia selalu mengingatkan juga bahwa kita adalah bagian dari keluarga manusia yang sama dan tak seorang pun bisa selamat sendiri. Tahun 2019, selama perjalanan ke Uni Emirat Arab, Paus Fransiskus menandatangani dokumen tentang persaudaraan manusia untuk perdamaian dunia dan hidup bersama.
la comune paternità di Dio, yang menegaskan kebapaan Allah yang universal. rivolgendosi agli uomini e alle donne di tutto il mondo Kepada pria dan con wanita di seluruh dunia l'enciclica Laudato Si yang ha menyerukan richiamato melalui ensiklik l'attenzione Laudato Si sui doveri untuk menyadari e sulla tanggung jawab responsabilità bersama nei riguardi terhadap della casa comune. rumah bersama planet kita ini. Di fronte all'infuriare Di di hadapan tante banyaknya guerre di questi perang anni, yang mengamuk con orrori dalam disumani tahun-tahun e con ini dengan innumerevoli mengerikan, morti e distruzioni, tak manusiawi, Papa Francesco Paus Fransiskus incessantemente tak henti-hentinya ha elevato la sua voce menyuarakan seruan implorando damai la pace, dan mengajak invitando menyerukan damai dan mengajak alla ragionevolezza, invitando kepada akal sehat all'onesta trattativa per agar trovare le soluzioni possibili. bisa mencari Perché solusi la bersama. guerra, Karena perang, diceva, katanya, la guerra è solo morte di perang persone, selalu distruzione di case, meninggalkan dunia dalam keadaan yang distruzione di ospedali lebih buruk e di scuole. dari La sebelumnya. guerra lascia sempre una sua espressione. La guerra lascia sempre il mondo peggiore di Perang come selalu era meninggalkan dunia dalam precedentemente. keadaan yang lebih buruk Essa dari sebelumnya. è per tutti sempre una Bagi semua dolorosa orang, e perang tragica selalu sconfitta. adalah kekalahan yang menyakitkan dan tragis. Costruire ponti e Membangun non muri jembatan, è bukan tembok, un'esortazione che egli ha più volte adalah ripetuto. seruan yang sering kali ia E il ulangi. servizio di fede Dan pelayanannya dalam successore iman dell'Apostolo Pietro sebagai penerus è Rasul stato Petrus sempre congiunto al servizio selalu terhubung dell'uomo, dengan pelayanan kepada perché Dio manusia lo accolga dalam segala nell'immensità del suo aspeknya. amore. Papa Francesco Paus Fransiskus soleva concludere i suoi discorsi e biasa anche menutup i suoi incontri ceramahnya personali dalam pertemuan dicendo, dengan mengatakan, non dimenticatevi jangan di pregare lupa, per me. kalian jangan lupa berdoa Ora, untukku. Ora, caro Papa Francesco, Sekarang Paus Fransiskus yang terkasih, chiediamo a te di kami pregare yang per memohon, noi meminta kepadamu untuk berdoa kepada kami. e ti chiediamo Kami mohon kepadamu che dal cielo tu dari benedica surga, la Chiesa, berkatilah benedica gereja, Roma, berkatilah Roma, benedica il mondo intero, berkatilah seluruh dunia, come domenica scorsa seperti yang hai fatto engkau dal lakukan balcone di minggu lalu questa basilica, dari balkon basilika ini. in un ultimo abbraccio Dalam con pelukan tutto il terakhirmu popolo kepada di Dio, seluruh umat ma Allah idealmente dan secara anche simbolis con juga l'intera kepada umanità, seluruh con umat l'umanità manusia che cerca la yang verità mencari con cuore kebenaran sincero dengan hati yang e tulus tiene alta dan yang la fiaccola terus della speranza. mengangkat obor pengharapan.
Fratelli e sorelle, preghiamo Dio nostro Padre, che oggi ci ha riuniti per celebrare il mistero pasquale del suo Figlio